Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Tentu kita akan melakukan banyak kegiatan kita pada hari ini, namun sebelumnya kita akan disegarkan oleh firman Tuhan yang menjadi kekuatan serta penghiburan bagi kita. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena kembali menganugerahkan hari yang baru. Tentu diikuti dengan semangat baru dan sukacita, karena kami percaya Engkau senantiasa memberkati dan menyertai kami sehingga kami ada di pagi hari ini. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bantulah kami Tuhan agar kami mengerti maksud-Mu melalui firman yang akan kami dengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Renungan Harian HKBP Taman Mini Kamis 25 Januari 2024 diambil dari kitab Imamat 25 ayat 14. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, cerita si kaya menindas si miskin sudah menjadi cerita lama dan masih terus berlangsung sampai dengan saat ini. Yang kuat akan menguasai yang lemah, akan menindas yang tak berdaya, dan ini pun nampaknya sudah menjadi hukum alam. Firman Tuhan turun melalui Musa di Gunung Sinai yang melarang kita mencari untung dengan merugikan orang lain. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lainnya. Itu nas kita pada hari ini. Ini pesan penting yang seringkali kita abaikan dalam berbagai aspek kehidupan. Berbagai bentuk penipuan dihalalkan asal bisa menguntungkan diri sendiri. Menjual barang rusak dikatakan itu bagus. Menipu pembeli dengan berbagai cara dihalalkan. Padahal itu jelas-jelas melanggar perintah Tuhan. Bentuk-bentuk yang merugikan itu sama sekali tidak sejalan dengan kasih yang menjadi inti dasar kekristenan kita. Firman Tuhan selanjutnya berkata, janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Sebab akulah Tuhan Allahmu dalam ayat 17. Orang yang takut akan Tuhan dengan sendirinya tidak akan tega merugikan orang lain. Tapi melihat kenyataan banyaknya orang yang terus dirugikan, ditindas, dijajah, dan ditekan untuk menunjukkan bahwa semakin lama semakin sedikit saja orang yang hidup dengan sebentuk rasa takut akan Tuhan. Jangankan kepada yang lemah, kepada musuh saja kita diingatkan untuk tidak boleh membenci, tapi harus membantu bahkan berdoa bagi mereka. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Boleh kita lihat dalam Lukas 6 ayat 27-28. Kita juga diminta untuk bisa bersikap seperti ini. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ayat 30. Karena apalah perbedaan kita dari orang dunia jika kita pamrih dalam membantu orang lain. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Ayat 34. Karena itulah Tuhan Yesus secara khusus menekankan, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang yang jahat. Begitu murah hati Tuhan yang juga mengasihi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan jahat sekalipun. Bagi mereka kesempatan bertobat dan mendapat pengampunan serta keselamatan tetap disediakan Tuhan tanpa terkecuali. Karena itulah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umatnya diminta untuk murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kembali mengingatkan kita supaya kita tetap berada dalam lindungannya. Demikianlah
kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman dan tentram. Imamat 25 ayat 18. Kasih tidak mengenal kecurangan dan hal-hal yang merugikan sesama kita. Siapapun mereka itu yang lebih lemah justru seharusnya dikasihi dan dibantu, bukan malah semakin dirugikan. Jika apa yang kita lakukan sebaliknya, itu artinya kita tidaklah mengenal siapa Allah yang penuh belas kasih itu. Sebenarnya barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Orang percaya hidup dengan takut akan Tuhan tidak akan mau menekan yang lemah. Kita seharusnya punya perasaan belas kasih terhadap mereka. Dan selalu rindu berupaya untuk membantu, meringankan beban mereka. Tidak akan ada gunanya kekristenan yang kita miliki jika kita masih saja tega melakukan berbagai hal yang menguntungkan diri sendiri dengan mengorbankan mereka yang lebih lemah dari kita. Jika orang berdosa saja mengasihi orang lain, mengapa kita yang percaya kepada Kristus malah bersikap sebaliknya? Oleh karena itu ingatlah pesan Tuhan hari ini. Tidak ada gunanya memperoleh keuntungan dengan merugikan orang lain. Tapi sebaliknya, bantulah mereka dengan apa yang kita miliki. Segala berkat itu berasal dari Tuhan dan bukan dari dunia. Tuhan sanggup menurunkan berkat-Nya secara berkelimpahan kepada kita semua tanpa harus merugikan orang lain. Sia-sialah iman kekristenan kita tanpa belas kasihan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Berkati firman-Mu itu boleh bekerja di dalam hati kami. Namun Kau buka hati kami. Engkau ambil hati yang keras, hati yang tidak mau peduli dari firman-Mu, tapi Engkau berikan hati yang lembut, hati yang mau melakukan di dalam kehidupan kami. Tidak ada artinya ibadah kami jika tidak disertai dengan kasih ataupun belas kasih. Seperti yang Tuhan telah perbuat bagi kami. Bantulah kami Tuhan, agar apapun dalam kehidupan kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi jemaat yang penuh dengan belas kasih, yang tidak mengambil keuntungan dari orang-orang yang lemah. Bantu kami untuk hidup mengasihi seturut dengan kehendak-Mu. Kau berkatilah jemaat-Mu dalam melakukan kegiatan mereka pada hari ini. Kau beri semangat dan sukacita. Kasihani yang lemah, yang terpuruk, yang dalam pergumulan. Kau beri mereka solusi dan pertolongan. Agar di masa sulit sekalipun, tangan-Mu yang penuh kuasa boleh mereka rasakan. Ampuni kami atas segala dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas untuk kita semua, tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.